Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, saya bukan WL-nya ya, tapi pagi ini saya diberi kesempatan oleh Pak Gembala dan juga rekan Gembala untuk sedikit bersaksi gitu sebelum kita mulai ibadah. Ya, saya mau sedikit bersaksi, mungkin ini pesan buat saya pribadi dan juga mungkin bisa untuk saudara-saudara yang mengalami hal yang sama dengan saya. Jadi saya mau ambil 1 tahun ke belakang. Ya. Saya tepat bulan ini setahun menjadi sarjana pendidikan. Ya. Tepatnya untuk idealnya itu guru olahraga, guru PJOK. Nah, waktu lulus kuliah, saya memiliki tanggung jawab menjadi anak pertama dan juga orang tua saya yang sudah mulai menua. Ya, sehingga saya harus segera bekerja. Namun saya bergumul Bapak Ibu, apakah saya bisa hidup dengan baik menjadi seorang guru gitu. Dengan pengalaman saya 2 tahun mengajar saat saya kuliah, juga melihat teman-teman senior-senior sudah mengajar itu kok rasanya jadi guru itu kok kecil gitu ya gajinya gitu ya. Ya, dan juga mau PNS juga butuh waktu yang lama gitu. Dan juga keberuntungan pastinya. Nah, saya berdoa Bapak Ibu, saya bergumul pada Tuhan. Tuhan, apakah saya memang Kau kehendaki jadi seorang guru, pendidik? Emang saya bisa hidup dengan penghasilan seorang pendidik gitu di Indonesia ini? Kalau memang Tuhan menghendaki, saya minta sama Tuhan gitu. Apa saya bisa bekerja di tempat pekerjaan mengajar yang penghasilannya itu cukup untuk saya hidup dengan keluarga saya, orang tua saya maupun nanti istri dan anak-anak saya gitu. Nah, kalaupun tidak jadi seorang guru, jadi apa Tuhan? Saya sekolah, saya sarjana pendidikan gitu. Itu yang saya alami Bapak Ibu, saya berdoa seperti itu dan hidup saya benar-benar bergantung sama Tuhan. Tuhan, saya berserah sama Tuhan gitu. Terserah Tuhan mau kayak gimana, yang penting hidup saya ini Tuhan yang atur deh gitu. Saya hanya bisa usaha dan doa saja. Lalu beberapa bulan berlalu saya akhirnya menyebar lamaran ke banyak tempat, ke Jakarta, ke Bandung, Surabaya, Semarang juga ada. Ya dengan harapan bisa bekerja di sekolah yang mapan gitu, supaya bisa hidup dengan baik. Nah, namun Tuhan tidak diam dan Tuhan menjawab doa saya. Puji Tuhannya sesuai dengan harapan saya gitu. Mungkin pergumulan ini juga banyak rekan-rekan gembala yang tahu gitu. Saya juga curhat dengan mereka, minta didoakan gitu ya. Dan puji Tuhan di bulan Februari kemarin saya dipanggil di PPPK Petra Surabaya untuk posisi guru PJOK di SD gitu. Dan puji Tuhan 8 tahap rekrutmen. 8 tahap ini saya kalau ingat ini tuh kayaknya nggak mungkin gitu saya bisa dengan saya sendiri bisa mencapai 8 tahap rekrutmen itu lolos semua. Ya itu semua karena Tuhan. Nah, dengan posisi saya bergantung sama Tuhan itu akhirnya saya bisa bekerja di Perhimpunan Pengajaran dan Pendidikan Kristen Petra Surabaya sebagai guru PJOK di SD Kristen Petra 5 di Surabaya Timur per tanggal 1 April kemarin. Jadi tepat bulan ini, akhir bulan ini saya tepat 5 bulan bekerja di sana. Nah, tapi saat saya bekerja ini adalah waktu yang titik baliknya gitu Bapak Ibu. Setelah saya turun naik sampai sekarang tepat di posisi yang ya lumayan enak dengan penghasilan yang cukup, saya tidak sadar gitu bahwa ternyata saya membelakangi Tuhan setelah saya bekerja gitu. Saya membelakangi Tuhan, saya tetap berdoa setiap pagi, saya tetap berdoa setiap malam, itu tetap doa. Melayani Tuhan di gereja ini juga setiap minggu saya pulang gitu ya. Saya tetap bersekutu dengan teman-teman yang lain. Ya, Kristen banget lah pokoknya gitu ya. Tapi ternyata saya tidak sadar bahwa saya itu membelakangi Tuhan. Dan mungkin ini juga sama dialami dengan saudara-saudara, mungkin ada yang sama dengan saya. Dan hari Rabu kemarin, tepat tanggal 17 Agustus malam, saya Tuhan ingatkan lagi. Ini puji Tuhan banget. Tuhan ingatkan bagaimana Tuhan bilang melalui mimpi saya. Tidak bilang sebenarnya, tapi mimpi ini benar-benar nyata banget rasanya. Saya sedikit
ceritakan mimpinya ya Bapak Ibu. Jadi saya dalam mimpi itu kecelakaan, entah dengan pesawat atau apapun saya lupa, saya nggak inget banget. Tapi saya selamat kecelakaan itu. Namun beberapa minggu kemudian setelah saya selamat, ada seseorang entah itu dokter atau siapa itu mendiagnosa saya bahwa seharusnya saya itu mati waktu saya kecelakaan kemarin. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan sedikit waktu untuk saya bisa memperbaiki hidup saya. Dan inilah waktunya sekarang, sudah waktunya untuk pulang gitu. Jadi saya dihadapkan dengan posisi yang saya mau mati gitu Tuhan. Saya mau mati gitu. Saya mau mati ya sekarang ya gitu ya. Jadi saya benar-benar berusaha untuk hidup dengan baik semenjak itu di mimpi saya ya. Lalu saya masuk kamar mandi, saya nggak sengaja nyiram kaki saya, tidak terasa apapun, sama sekali nggak terasa apapun. Kaki saya mulai pucat, semua pucat. Saya udah mulai sesak gitu ya, nafas saya udah mulai sesak. Kemudian juga mata tuh mulai redup gitu, mulai redup. Saya kira ini waktunya gitu. Saya buka pintu kamar mandi, saya teriak ke semuanya, saya minta maaf dan saya terima kasih kepada orang-orang yang saya kasihi gitu. Lalu saya terduduk di dinding kamar mandi. Lalu saya mulai merasakan yang namanya kematian itu. Dadanya sesak, perlahan mulai meredup penglihatan saya, sampai akhirnya gelap gulita. Dan saya bangun, saya terbangun, terengah-engah, dan saya menangis sejadi-jadinya gitu. Itu saya bangun, saya nangis, Tuhan, maksudnya apa? Mimpi ini kenapa kok saya bisa alami gitu? Dan akhirnya saya benar-benar berdoa. Ternyata saya diingatkan Tuhan bahwa selama ini saya itu, ya saya Kristen banget gitu, saya melayani Tuhan, saya main musik, saya juga doa setiap pagi, saya mengajarkan kekristenan di sisa-sisa saya, tapi saya tidak connect dengan Tuhan, Bapak Ibu. Karena ada pergeseran yang awalnya saya bergantung dengan Tuhan, tapi ternyata saat saya sudah mulai enak, mulai nyaman, saya membelakangi Tuhan tanpa sadar. Jadi Tuhan masih ingatkan saya untuk hidupmu tuh milikku loh gitu. Kamu sudah saya tebus. Lalu dia bilang, kapanpun saya mau untuk ambil kamu itu bisa. Kamu mau mengusahakan apa di dunia ini? Kekayaan? Harta? Ya. Istri yang cantik mungkin? Anak yang banyak? Semua itu akan sia-sia kalau Tuhan mau panggil kita gitu. Itu akan jadi hal yang fana gitu. Itu yang saya alami waktu di malam itu. Dan akhirnya saya diminta oleh Tuhan, kamu tuh sungguh-sungguh sama aku, hidupmu itu di tanganku. Jadi mungkin ini sama, mungkin ada yang merasakan hal yang sama dengan saya. Saya ingin bersama-sama refleksikan hal ini. Mungkin ini klise gitu ya, mimpi doang gitu ya. Tapi bagi saya ini hal yang personal gitu. Jadi saya ingin memujikan sebuah pujian, dan mungkin kita bisa bersama-sama memujikan pujian ini dengan judul Hanya Dekat Allah Saja, Indah Bersamamu. Kita akan sama-sama pujikan pujian ini sebelum kita mulai ibadah kita. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku
keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, oh, oh. Saya lagi katakan hanya dekat. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam